Ooh, I wouldn't do that. What was that? God, what do you mean? I'm blue. Big finger. Lovely. Well, Drink tea. not helping. Stop. Okay? I don't need any of this. Woo. Okay. Halo para pemirsa yang lagi pada santai. Selamat datang kembali di channel Dipan Putra. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah film terbaru berjudul Imaginary Friends yang dirilis pada tahun 2024 ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah, tanpa lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan sebuah cerita pada suatu hari, ada sebuah keluarga harmonis yang sedang mengadakan pesta kecil di dalam rumah. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah penyayang bernama John, ibu bernama Bright, dan seorang putri cantik bernama Bea. Namun keesokan paginya, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi, yang dimana Bright jatuh sakit dan harus menjalani rawat inap. Walaupun sepasang suami istri itu telah berusaha keras agar Bea tidak khawatir, seiring berjalannya waktu, penyakit Bright semakin parah. Melihat situasi yang memburuk, akhirnya John memutuskan untuk menitipkan Bea kepada neneknya. Rencana itu dilakukan agar Bea tidak terlalu sedih jika nantinya harus kehilangan ibunya untuk selama-lamanya. Beberapa tahun kemudian, Bea tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik. Suatu hari ia pergi mengunjungi tempat tinggalnya yang dulu bersama neneknya. Namun kedatangannya ke sana membuat Bea merasa sedih dan tertekan karena ia masih terus memikirkan ibunya. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan untuk menjenguk John di rumah sakit. Namun setibanya di sana, hanya sang nenek yang diperbolehkan masuk ke ruang rawat inap. Bea yang tidak diperbolehkan masuk nekat menyelinap tanpa sepengetahuan neneknya. Sesampainya di dalam ruangan, ternyata sang ayah tidak ada di sana. Ketika Bea duduk, tiba-tiba John muncul bersama seorang suster. Melihat itu, Bea langsung tersenyum bahagia. Terlebih lagi saat melihat wajah ceria John yang mempercantik infusnya seperti boneka. Setelah suster itu pergi, John dan Bea berbincang melepas rindu. Dalam percakapan mereka, John menyampaikan bahwa kehidupan terkadang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ia mengatakan itu karena tahu Bea sering merasa sedih. John pun terus meyakinkan putrinya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Malam harinya, Bea menelusuri rumah lamanya. Ia menemukan lemari yang menyimpan banyak kenangan bersama almarhum ibunya, termasuk sebuah kamera yang sudah lama tidak digunakan. Karena penasaran, Bea memutuskan pergi ke toko untuk membeli charger agar bisa menghidupkan kamera itu kembali. Dalam perjalanan pulang, Bea merasa ada seseorang yang mengikutinya. Karena was-was, ia berhenti untuk memeriksa sekitar. Ternyata ada makhluk humanoid berbentuk kupu-kupu bernama Blossom. Saat Bea mendekatinya, makhluk itu lari masuk ke apartemen. Bea pun mengejarnya hingga lantai atas, tetapi pintu apartemen itu sudah tertutup rapat. Bea mencoba mengintip melalui lubang pintu, namun tiba-tiba muncul seorang pria dari balik lubang itu. Di situ Bea terkejut dan berteriak keras hingga membuat neneknya terbangun. Sang nenek menegur Bea dan menyuruhnya kembali ke kamar. Keesokan paginya, Bea kembali ke rumah sakit untuk menjenguk John. Saat menuju ruang rawat inap, ia mendengar suara seorang anak laki-laki memanggilnya. Di situ Bea mendekat dan berkenalan dengan anak itu yang bernama Benjamin. Benjamin menceritakan bahwa tangan dan kakinya sedang terluka parah. Tetapi ia tetap optimis bahwa suatu saat nanti ia akan sembuh. Perkenalan itu membuat Bea terharu. Setelahnya Bea segera menuju kamar John. Di sana ia menemukan selembar kertas berisi pesan yang ditulis oleh ayahnya. Karena sejak dulu Bea sudah memahami candaan ayahnya, ia langsung mengerti bahwa saat itu ayahnya pasti sedang bersembunyi. Ketika malam tiba, Bea kembali pulang ke apartemen dan membuka kamera yang sebelumnya sempat mati.
Namun lagi-lagi Bea diganggu oleh makhluk aneh yang ditemuinya malam sebelumnya. Karena merasa geram, Bea mencoba mengejarnya kembali. Sayangnya makhluk itu bergerak sangat cepat dan segera menghilang. Ketika keluar dari apartemen, Bea melihat bahwa makhluk itu pergi bersama seorang pria. Rasa penasaran Bea semakin memuncak dan ia memutuskan untuk diam-diam mengikutinya dari belakang hingga sampai di sebuah rumah. Di rumah itu, Bea melihat dengan jelas pria tersebut yang bernama Calvin masuk ke kamar seorang anak melalui jendela bersama makhluk tadi. Setelah Calvin masuk, ia berjalan dengan hati-hati. Ternyata kedatangannya ke tempat itu adalah untuk bertemu dengan imaginary friends. Tak lama setelah itu, Calvin menemukan sosok makhluk berbulu besar yang bersembunyi di balik lemari. Makhluk tersebut bernama Blue. Malam itu, Calvin mencoba membujuk Blue untuk pulang, tetapi Blue menolak karena merasa memiliki teman yang cocok, yaitu anak di rumah tersebut. Percakapan Calvin dan Blue sempat terhenti karena Blue bersin dengan suara yang keras. Semua kejadian itu disaksikan oleh Bea dari luar rumah. Ia terkejut melihat Blue yang bertubuh besar, sehingga rasa takutnya pun meningkat. Apalagi Bea juga kembali melihat makhluk kupu-kupu humanoid bernama Blossom. Karena tak kuat menahan rasa takut, Bea pun jatuh pingsan. Pada saat terbangun, Bea mendapati dirinya berada di tempat asing. Meskipun begitu, ruangan tersebut terasa nyaman dengan lantunan musik klasik yang terdengar lembut. Ketika Bea mulai menelusuri tempat itu, tiba-tiba muncul Blue. Makhluk berbulu ungu berbadan besar disusul oleh Blossom. Ooh, I wouldn't do that. What was that? God, what do you mean? I'm blue. Big finger. Lovely. Well, Drink tea. not helping. Stop. Okay, I don't need any of this. Woo. Okay. Blue dan juga Blossom sangat menyukai anak-anak, sehingga mereka mengajak Bea berkenalan terlebih dahulu. Namun percakapan mereka terhenti karena kehadiran Calvin yang merasa terganggu dengan keberadaan Bea di ruangannya. Calvin bersikap kurang ramah terhadap Bea, sehingga Bea merasa kesal dan memutuskan untuk pulang. Keesokan paginya, Bea kembali ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Ia membawa seikat bunga yang cantik. Sesampainya di rumah sakit, Bea melewati kamar Benjamin, tetapi ruangan itu kosong. Bea akhirnya hanya meninggalkan setangkai bunga untuk Benjamin sebelum melanjutkan langkahnya ke kamar sang ayah. Di tengah perjalanan, Bea melihat Blue berada di sekitar rumah sakit. Menyadari keberadaannya telah diketahui oleh Bea, Blue berusaha menghindar dan mencari tempat bersembunyi. Namun karena tubuhnya besar, Bea dapat menemukannya dengan mudah. Pada saat bertemu, Bea langsung memarahi Blue karena mereka berada di rumah sakit. Ia khawatir dianggap aneh oleh orang dewasa yang tidak bisa melihat imaginary friends. Anehnya, anak-anak seperti Benjamin juga tidak bisa melihat makhluk seperti Blue dan hanya melihat Bea berbicara sendiri. Hi. Who are you talking to? Ketika Bea memutuskan untuk keluar dari rumah sakit, Blue malah mengajaknya pergi ke rumah Calvin. Di sana, Calvin menjelaskan sejarah imaginary friends. Dari penjelasan itu, Bea mulai memahami mengapa Calvin tampak kesal dengan anak-anak masa kini. Menurut Calvin, anak-anak zaman sekarang hampir melupakan imaginary friends. Setelah memahami hal tersebut, Bea bersedia membantu Calvin dan para imaginary friends menemukan anak-anak yang membutuhkan teman hayalan. Awalnya Calvin ragu karena imaginary friends tidak hanya terdiri dari Blossom dan juga Blue, tetapi masih banyak yang lainnya. Namun melihat ketulusan Bea untuk membantu, Calvin kembali bersemangat dan mengajak Bea pergi ke tempat hiburan. Ternyata tempat tersebut adalah hunian bagi semua makhluk Eve. Namun tempat itu terlihat sedikit menyeramkan karena sudah lama terbengkalai. Setelah masuk ke tempat hiburan, Calvin membuka salah satu pintu dari sebuah wahana. Di balik pintu itu terdapat ruangan bawah tanah yang menyerupai hotel mewah.
Saat Bea mengamati setiap ruangan yang dilewati, ia melihat berbagai makhluk if dengan bentuk yang beragam. Dan tanpa terasa, mereka tiba di sebuah taman indah di mana terdapat makhluk if berbentuk beruang bernama Louis. Tujuan Calvin menemui Louis adalah untuk memperkenalkan Bea dan memberitahunya bahwa Bea bersedia membantu semua makhluk if. Setelah mempertemukan mereka, Calvin kembali ke dunia nyata. Sementara Louis mulai menjelaskan kepada Bea tentang tempat imajinasi. Tempat itu adalah dunia di mana semua makhluk if tinggal. Dengan satu keunikan, tempat tersebut bisa berubah sesuai dengan imajinasi seseorang. Mendengar hal itu, Bea penasaran dan langsung mencoba berimajinasi. Namun imajinasinya yang terlalu tinggi membuat Calvin ikut terjebak di dunia imajinasi dan gagal kembali ke dunia nyata. Berkat imajinasi Bea, tempat itu berubah menjadi lebih indah. Mereka semua menikmati keindahan tersebut dengan mengadakan pesta yang sangat meriah. Setelah pesta selesai, Calvin dan Bea memutuskan untuk kembali ke dunia nyata. Keesokan harinya, Bea kembali ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Kali ini ia membawa 2 ikat bunga, satu untuk ayahnya dan satu lagi untuk Benjamin. Setelah sampai di kamar rawat Benjamin, Bea memberikan seikat bunga sambil menawarkan imaginary friends kepadanya. Bea berharap Benjamin menerima tawarannya. Ternyata Benjamin setuju tanpa ada penolakan sama sekali. Setelah berhasil, Bea dan Calvin mulai mengadakan wawancara dengan para makhluk if. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan mereka dengan anak-anak berdasarkan kriteria tertentu. Namun saat beberapa makhluk if ditawarkan kepada Benjamin, tidak ada satupun yang ia sukai. Hal ini membuat Bea hampir menyerah. Sore harinya, Bea bersama makhluk if pergi ke taman hiburan. Sambil duduk bersama Louis, Bea menceritakan kebingungannya. Ia bertanya mengapa kebanyakan anak-anak tidak bisa melihat if dan mengapa orang dewasa justru bisa. Mendengar pertanyaan itu, Louis menjawab dengan santai dan meminta Bea menggunakan imajinasinya untuk menemukan jawabannya sendiri. Dengan mata tertutup, Bea mulai berimajinasi. Seketika taman yang tadinya sepi berubah menjadi ramai dengan pengunjung, termasuk juga makhluk if yang ikut memeriahkan suasana. Momen ini membuat Bea sangat gembira. Dari sini, Bea memahami bahwa hanya anak-anak dengan imajinasi tinggi yang dapat melihat makhluk imaginary friends. Sementara itu di tempat lain, John sedang melihat rekaman video lama saat keluarganya masih lengkap. Kenangan itu membuatnya sangat sedih. Dengan penyakit yang dideritanya, John mulai berpikir untuk menyerah dan menyusul istrinya. Di malam yang sama, Bea sedang makan malam bersama neneknya. Saat itu nenek bercerita tentang impiannya di masa muda dan menunjukkan sebuah foto dirinya sebagai balerina. Anehnya saat melihat foto itu, Bea melihat sosok if yang sangat jelas. Dari situ Bea menyadari bahwa makhluk if sudah ada sejak dulu. Untuk memastikannya, Bea menemui Blossom. Setelah mengetahui bahwa hal tersebut benar, Bea mendapatkan ide untuk membantu neneknya mengingat kembali tentang Blossom agar rencananya berhasil. Bea harus menggunakan musik balet yang dulu sering diputar oleh neneknya saat masih muda. Beruntungnya usaha tersebut tidak sia-sia. Ketika musik itu diputar, nenek spontan mengingat gerakan balet dan langsung mempraktekannya. Melihat sang nenek menari, tubuh Blossom tiba-tiba bersinar terang. Dan ternyata benar, selama ini makhluk if kupu-kupu itu milik nenek Bea sendiri. Keesokan harinya ketika Bea bangun dari tidurnya, ia dikejutkan oleh kedatangan sosok misterius dari arah jendela kamar. Ternyata itu adalah makhluk if mata-mata. Tujuannya menemui Bea adalah untuk meminta bantuan mengembalikan ingatan pemilik Blue. Meskipun tugas itu terasa sulit karena pemilik Blue kini sudah tumbuh dewasa, tapi Bea tetap setuju untuk membantu. Bahkan Calvin pun ikut serta dalam pencarian ini. Setelah melakukan penelusuran, mereka akhirnya menemukan pria pemilik Blue di tengah kota, yang dimana pria itu terlihat tergesa-gesa memasuki sebuah kafe.
Bea dan yang lainnya berusaha mengejar, tetapi rencana awal mereka gagal karena ulah Blue yang membuat si pria ketakutan. How'd it go? Oh. Tidak menyerah, Bea dan timnya mulai menyusun strategi baru. Beruntungnya mereka mendapatkan kabar bahwa pria tersebut berada di kantornya untuk melakukan presentasi pekerjaan. Langkah awal mereka adalah memicu ingatan pria itu tentang masa lalunya bersama Blue dengan memberikannya roti croissant favoritnya. Sesuai rencana, semuanya berjalan lancar. Blue berhasil meyakinkan pria tersebut, terutama ketika ia merasa gugup untuk presentasi. Setelah berhasil mempertemukan Blue dengan pemiliknya, Bea dan Calvin kembali ke dunia khayalan. Mereka disambut dengan meriah, dan keberhasilan itu dirayakan bersama-sama semua makhluk Eve. Namun saat Bea kembali ke rumah, ia menerima kabar buruk tentang ayahnya yang kini dalam kondisi kritis karena penyakitnya semakin parah. I can't do it. I need you to help me. Then don't. Thank you. Mendengar kabar itu, makhluk Eve pergi ke rumah sakit untuk memberikan dukungan kepada Bea. Ketika Bea menemui sang ayah, suasana berubah menjadi sangat emosional. Bea mencurahkan seluruh isi hatinya, sesuatu yang selama ini ia pendam. Setelah mendengar kegelisahan Bea, ayahnya pun berubah pikiran dan berjanji untuk terus berjuang demi putrinya. What happens next? Beberapa waktu kemudian, kondisi ayah Bea pun membaik. Dengan penuh sukacita, Bea keluar dari kamar rawat dan memeluk sang nenek. Namun ia menyadari bahwa semua makhluk Eve telah menghilang. Sepulang dari rumah sakit, Bea langsung menuju kamar Calvin. Anehnya, meski sudah mengetuk pintu berkali-kali, Calvin tidak juga membukanya. Ketukan pintu itu akhirnya membangunkan sang nenek. Ketika Bea bertanya tentang kamar Calvin, nenek membukakan pintu kamar tersebut yang ternyata kosong dan sudah lama tidak terpakai. Hal ini membuat Bea terkejut karena sebelumnya ia melihat Calvin dan juga makhluk Eve lainnya berada di kamar itu. Hari berikutnya, John memutuskan untuk membawa Bea pindah dari apartemen. Pada saat berkemas, Bea tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak. Di dalamnya ia menemukan mainan masa kecilnya serta sebuah lukisan keluarganya bersama Calvin. Menyadari Calvin adalah makhluk Eve-nya sendiri, Bea bergegas menuju kamar Calvin untuk melihatnya lagi. Mengingat pesan yang pernah disampaikan oleh Louis, Bea memejamkan mata dan mulai berimajinasi. Dan benar saja, apa yang dilakukannya berhasil mengembalikan Calvin ke hadapannya. Dan dengan itu, film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Imaginary Friends. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.